Shalom, perkenalkan nama saya Masalah Haturiu, NIM 02.03.2021.0021, kelas A, semester 6, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Patologi Sosial. Saya akan mempresentasikan bab 1, latar belakang. Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah rusak nilai-nilai moral atau etik, susila dan leluhur religius, serta beberapa aspek dasar. Terkadang di dalamnya juga norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial dari segi material, baik individual, kolektif maupun negara. Kacap kali terpaksa harus menerima beban kerugian. Begitu juga dari segi material, baik individu, kolektif maupun negara. Dengan tidak adanya rasa aman, ketentraman hidup dan kedamaian, demikian pula ahli hukum diharapkan memberikan sumbangan konsep-konsep dengan kontribusi baru sebagai upaya penanggulangan masalah ini. Menurut Soehartono, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, perubahan terjadi secara lambat dan cepat. A. Perubahan secara lambat disebut evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat. B. Perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan lebih dahulu ataupun tanpa rencana. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. A. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat. B. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat gerasi. 3. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. A. Perubahan yang tidak dikehendaki terjadi bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. B. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. 1. Teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan modern. Teori klasik perubahan sosial, pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola kehidupan sebagai berikut. 1. Pola linear. Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan oleh Augusta Comsted 9 yang mengatakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami pasca sama dan tidak terletakkan. 2. Pola siklus. Menurut pola siklus, masyarakat berkembang landasan sebuah roda pada suatu saat dan di atas saat lain di bawah masyarakat mengalami kemajuan dalam keberadaan, namun suatu saat akan mengalami kemunduran, bahkan mengalami suatu kemusnahan. Yang kedua,
penyebab perubahan sosial. Soeharjono 13 menyebutkan 2 faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai berikut. A. Perubahan internal. 1. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk. 2. Adanya penemuan baru yang meliputi berbagai proses sebagai berikut. A. Penemuan unsur kebudayaan baru. B. Infektor pengembangan diri diskonversi. C. Inovasi proses pembaruan. 3. Konflik dalam masyarakat. Konflik pertentangan yang dimaksud dalam konflik antara individu dalam masyarakat, antara kelompok dan lainnya. 4. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya. 3. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial antara lain sebagai berikut. A. Interaksi sosial. Perubahan sosial di masyarakat perlu diikut dengan adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Hal demikian sering disebut sebagai interaksi sosial. B. Disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi berbagai kecil yang terpisah satu sama lain. Dapat juga dikatakan bahwa disintegrasi sosial merupakan proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Bab 2. Patologi sosial dalam masyarakat sosial. Definisi patologi sosial dan masalah sosial. Patologi berarti ilmu tentang penyakit, sementara itu sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berintegrasi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial, ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hubungan masyarakat di era globalisasi ini. Informasi ini perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan permasalahan masyarakat. Manusia sekarang ini tengah disibukkan dengan kebutuhan untuk semakin bersaing, kompetitif dalam aneka ragam tantangan, bahkan sampai berkorban jiwa dan raga. 1. Kajian teori. Untuk mengawasi kajian teori ini, berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli masalah patologi sosial dalam masalah sosial. A. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak dapat persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membayangkan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali. B. Menurut Soeharjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. 2. Konsep patologi sosial. Berbagai macam pendapat para ahli tentang masalah sosial pada intinya mengacu pada penyimpanan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesadaran moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hukum rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum moral. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah A. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat, dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. B. Situasi yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai menggunakan tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang.
Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat diperbaharui oleh beberapa faktor seperti berikut: A. Faktor keluarga, B. Faktor lingkungan, C. Faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor Islam terhadap patologi sosial. Patologi sosial merupakan suatu masalah yang diperhatikan oleh Islam. Beberapa macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah ini, misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, minuman keras, membunuh, dan lainnya sebagai ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, setiap dari harus sadar dan waspada terhadap perkembangan masyarakat dewasa ini, sehingga lebih sensitif atau peka terhadap lingkungan sekitarnya. Berdakwah adalah memberikan informasi promotif secara terus-menerus dan membentuk manusia mendalami, menghayati, mengamalkan, dan menerjemahkan nilai-nilai ajaran yang mulia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Sejarah dan latar belakang munculnya patologi sosial. Sejarah telah mencatat bahwa orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan urutan moralitas, sehingga segala yang merupakan penyakit sosial seperti kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dan sebagainya harus segera dihilangkan di muka bumi. Kemudian pada awal abad 19-an sampai 20-an, para sosiologi mendefinisikan patologi sosial dan masalah sosial dengan sedikit berbeda. C. Masalah sosial, disorganisasi sosial, ketidakserasian perubahan, serta ketertinggalan budaya pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan tidak selalu mengalami perubahan yang seimbang. Dikenal senjata dan kuda oleh masyarakat India di Amerika Serikat, perubahan cara mereka mencari makanan dan berperang, akan tetapi tidak demikian halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti agama yang disebarkan oleh penyiar-penyiar agama yang kulit putih. D. Berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat. Memang sebagian kecil dari tingkah laku sosiopat ini disebabkan oleh faktor fisiologis dari struktural jasmania yang mengalami kerusakan atau disebabkan oleh cacat bawaan. Selanjutnya, pandangan psikologis dan psikiatri menekankan sebab-sebab tingkah laku patologis dari aspek-aspek sosial patologisnya, antara lain faktor-faktor integrasi, ciri-ciri kepribadian, motivasi, sikap kehidupan keliru, dan integrasi diri yang salah. Juga konflik-konflik emosional yang kecenderungan psikologi yang ada di balik tingkah laku penyimpangan secara sosial itu. Selain itu, para sosiolog dengan teori sosiologisnya berpendapat bahwa penyebab tingkah laku sosiologis itu adalah murni sosiologis atau sosial psikologis. Kriteria penyimpangan tingkah laku sosiopat. Tingkah laku sosiopat ini mempunyai ciri-ciri khusus dan terjadi pada waktu tempat tertentu. Penyimpangan tingkah laku itu merupakan produk atau akibat dari konflik-konflik sosial dan konflik internal atau pribadi, serta ditampilkan keluar dalam bentuk di organisasi pribadi maupun di organisasi sosial. Tingkah laku sosiopat ini merupakan bentuk penyimpangan yang jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat. Selanjutnya, tingkah laku sosiopat dapat diselidiki melalui pendekatan berikut: pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan psikiatris. F. Deviasi tingkah laku. Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dan cenderung umumnya atau karakteristik rata-rata kebanyakan
dari masyarakat. Sementara itu, diferensikan diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, bertentangan dengan hukum, atau melawan peraturan yang legal. Sementara itu, kejahatan itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dengan sangat heterogen sifatnya, serta bisa dilakukan dengan pria, wanita, anak-anak, orang tua, remaja, maupun anak-anak kecil. Hal yang dijadikan patokan ialah norma sosial. Satu, tingkah laku norma dan menyimpang dari norma sosial. Norma adalah kaidah atau pokok-pokok ukuran, kadar, atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan dalam masyarakat primitif dan terisolasi dan sedikit jumlahnya, serta masyarakat relatif terintegrasi dengan baik. Norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang atau abnormal itu terintegrasi jelas dan tegas. Tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya. 2. Unsur tingkah laku yang menyimpang. A. Aspek lahirnya yang bisa kita amati dengan jelas. B. Aspek simbolik yang tersembunyi. Aspek-aspek ini khususnya mencakup aspek sikap-sikap hidup, emosional, sentimen, dan motivasi yang menyebabkan tingkah laku menyimpang. Proses konsepsi diri atau simbolis diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur perlahan-lahan mengakibatkan berlangsungnya proses. Yang ketiga, macam-macam deviasi tingkah laku dan lingkungannya. Deviasi atau penyimpangan tingkah laku bisa bersifat tunggal, misalnya hanya kriminal saja dan tidak alkoholis, atau hanya mencandung bahan-bahan narkotika. Akan tetapi juga bisa jamak sifatnya, misalnya seorang wanita tunasusila sekaligus juga pelaku kriminal. Jadi ada kombinasi dari berbagai tingkah laku penyimpang sehubungan dengan lingkungan sosial kultural. Deviasi tingkah laku ini dapat diberikan menjadi sebagai berikut. A. Deviasi individu. B. Deviasi situasional. C. Deviasi sistematis. 4. Penyakit sosial akibat penyimpangan sosial dan upaya pencegahannya. Kita tentunya menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, selaras, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi di kehidupan masyarakat yang majemuk seperti sekarang ini, hal tersebut sangatlah sulit dijumpai. Berbagai bentuk penyimpangan sosial dan upaya pencegahannya dapat dipelajari pada pembahasan berikut ini. A. Perilaku penyimpangan. B. Hal-hal yang memengaruhi terjadinya perilaku penyimpangan. C. Bentuk-bentuk penyimpangan. D. Sifat-sifat penyimpangan. E. Dampak perilaku penyimpangan sosial. F. Upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sekian, terima kasih.